Gimana Ibu ceritanya? bapak saya Minang, jadi Ibu bapak? ibu bapak, jadi ibu saya orang Awak, Orang Awak? Sikumbang, Berarti bapak Sikumbang? Sikumbang. Bapak saya orang Awak juga, Caniago. Boleh diceritain sedikit, Iya. Pak, waktu bapak merantau itu gimana? Saya SMA kelas 3 saja, saya sudah menghasilkan 2 buku matematika saya setebal 500 halaman yang saya ketik sendiri pakai mesin tik, belum ada komputer dulu ya. Orang tua. Saya bisa begini karena doa dari kedua orang tua. Cari berkahnya orang tua. Jadi kalau Anda pengen sukses, jangan sia-siakan orang tua Anda di rumah. Banyak keresahan dari teman-teman YouTuber yang saya bilang tadi. Penonton dari Amerika, jika menonton konten kita yang ada di Indonesia ini, kan sekarang ini CPM di Indonesia itu 86 sen. Di Amerika itu mungkin masih 1,3 lah, 1,3 dolar. Nah itu jika orang Amerika yang nonton di Indonesia ini dipotong 20%, itu maksudnya gimana, Pak? Jadi gini, ada perubahan paradigma pemajakan kita secara global nih sekarang. Baru ini, Pak? Iya, baru-baru ini memang. Jadi masing-masing negara kan rebutan teritori. Halo bro, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Davan Mulifa dan di sebelah saya ada Bapak Edi di Mulifa Channel. Oke, kita akan berbincang-bincang sedikit dengan Pak Edi. Pak Edi adalah pakar pajak, itu yang saya tahu. saya searching. Oh gitu ya. Pakar pajak di Republik Indonesia. Seperti kalau di Minang, Mak Kati itu pakar adai. Jadi sekarang ini pakar pajak ya Pak. Itu aja kali ya. Baik. Pak, ya. Mungkin Bapak ada kesibukan lain dan ya seperti biasanya harus sibuk ya Pak ya. Sudah biasa sibuk dari dulu. Udah biasa terus beraktivitas dari dulu. Jadi nggak kenal waktu untuk nyantai. Iya. Ada aja yang saya kerjain. Terlebih di masa pandemi begini, justru saya lebih senang beraktivitas yang enjoy bagi saya dan tanpa tekanan lah ya. Ada aja yang saya kerjain, mulai dari bikin coffee shop, saya bikin kantor-kantor baru gitu. Terus berkreasi, terus berkarya yang pasti. Saya mungkin juga pemirsa pengen tahu nama Bapak sekaligus gelarnya, boleh gitu? Waduh. Ini tantangan. Doktornya belum kelar gitu. Belum kelar, ya. Tapi alhamdulillah saya sudah menunaikan ibadah haji. Alhamdulillah. Haji Edi Faisal. SE saya ada 2, SE akuntansi ada, SE manajemen ada, dan yang ketiga sekolah hukum, SH saya ada. Ya. Kemudian S2 saya juga ada 3, ada Magister Akuntansi, ada Magister Science, dan ada Magister Manajemen di bidang SDM. Gelar profesi saya ada 2, ada Certified Professional Management Accountant, akuntan manajemen, dan yang kedua, gelar profesi saya adalah Certified Tax Consultant atau bersertifikat konsultan pajak. Bersertifikat konsultan pajaknya ada 3 layer lagi. Grade A, grade B, dan saya sudah alhamdulillah sudah sampai ke grade yang tertinggi, yaitu brevet C. Luar biasa. Itu kalau di namanya gelarnya lebih panjang dari nama berarti Pak Edi Faisal, apalah itu tadi. Jadi Faisal aja lah. Ya kalau di artikel kan Edi Faisal itu aja kan. Iya. Dan pernah Bapak dulu caleg ya, nyalek ya. Ya, pernah nyalek dulu tahun 2014. 6 tahun yang lalu. Tuh ini Pak, katanya Bapak ada darah Minang. Ada. Gimana Ibu ceritanya? bapak saya Minang, jadi Ibu Bapak? ibu bapak, jadi ibu saya orang Awak, Orang Awak? Sikumbang, Berarti Bapak Sikumbang? Sikumbang. Bapak saya orang Awak juga, Caniago, tapi dia lama di Tanah Batak dan bapaknya mendapatkan, kakek saya berarti dapat marga pemberian. Oh, malah Dapatlah Hasibuan. Hasibuan. Nah, jadi dua-dua kuat nih. Ibu dapat, di Bapak dapat. Di bapak dapat. Berarti Sikumbang Hasibuan. Ya gitu. Iya, Pak. Sikumbang Hasibuan. Jadi Boleh di-share sedikit, Pak? Nggak mungkin kalau orang Minang itu jiwa-jiwa perantau yang kuat kan. Nah,
Terus pasti dia ada ada histori setiap perantau Minang itu, baik dia bapaknya tuan tanah di kampung atau bukan, pokoknya dia punya histori ke tanah Jawa ini. Nah, kisah Bapak boleh diceritain sedikit, Pak. Waktu Bapak merantau itu gimana? Saya SMA kelas 3 saja, saya sudah menghasilkan 2 buku matematika saya setebal 500 halaman yang saya ketik sendiri pakai mesin tik. Belum ada komputer dulu ya. Pakai tangan saya, pakai mesin ketik saya. Bapak bikin buku sendiri? Bikin buku sendiri. 2 biji buku saya, 2 buku itu saya bikin. Target saya, mana ada anak-anak di seberang sana pengen sekolah di seberang sana, jarang-jarang lah ya. Iya. Saya dulu pengen masuk ke teknik elektro ITB ceritanya. Iya. Cuman almarhum bapak saya nggak siapkan uang untuk itu. Jujur saya sedikit frustasi sebenarnya. Akhirnya singkat cerita, saya sekolahnya gratisan. Yaitu Sekolah Tinggi Akuntansi Negara, Prodip Keuangan, STAN. Beasiswa berarti? Ya, gratis. Gratis. Nah, cuma siapin makan sama uang kos aja, selesai. Padahal dulu kalau saya SMA dulu tuh, kalau ada teman saya nanya soal STAN ke saya akan jawab gini. Jangan pernah tanya soal STAN ke saya. Karena saya tutup mata aja bisa ngerjain. Cari soal yang gurumu nggak bisa jawab, tanya ke saya. Kualat saya. Iya. Pede ya, confident. Pede. Jadi karena memang dulu tekad saya kuat sekali dan saya memang bekerja keras ya. Jadi saya tuh jarang lah SMA itu tidur jam 9, jam 8 malam tuh jarang. Saya tidur jam 1, jam 2 everyday untuk ngerjain soal aja. Ngerjain soal? Ngerjain soal. Skalu yang setebal ini itu seminggu sama saya selesai. Buku kumpulan soal itu seminggu selesai. Skalu bisa jawabnya panjang-panjang, saya jawabnya dengan ini sama Itu dengan masuk jenius dong, Pak ya? Saya merasa dulu pintar sekali dulu ya, dulu. sekarang banyak praktek. Sekarang banyak praktek ya. Iya, kalau dulu kan sekarang banyak praktek. Itu nggak ada modal apa-apa datang ke sini? Nggak ada, saya bawa tas saja? Saya harus hidup 15.000 untuk seminggu. Jadi karena duit itu nggak cukup, saya sehari puasa, sehari enggak. Itu harus cukup 15.000 untuk minggu. Jadi saya makan tuh paling sehari itu sekali. Dulu makan 2.000 perak every day. Iya. Dan saya komit sama almarhum bapak saya pernah katakan, Pak, biaya saya sekolah di ITB 1 semester aja. Semester kedua saya cari sendiri. Dia nyerah tuh saat itu. Akhirnya begitu saya sekolah di STAN, saya buktikan omongan itu. Saya hanya dibiayai 1 semester keduanya saya udah punya uang sendiri. Masuk semester ketiga, saya salah satu mahasiswa yang punya duit banyak di STAN. Dari mana? Saya ngajar di 3 tempat bimbingan tes. Bayangin mahasiswa tiap 2-3 hari sekali saya makan ayam 1 ekor. Sementara dulu saya makannya nasi separuh pakai kuah, pakai orek. Tapi ketika makan ayam 1 ekor itu ingat kampung nggak, Pak? Oh, ingat. Orang tua lagi makan apa? Ingat ya? Itu dulu walaupun uang saya ngepas, itu selalu saya kirim ke orang tua. Yang penting itu, Pak ya? Saya cari berkah pada orang tua. Saya bisa begini karena doa dari kedua orang tua. Cari berkahnya orang tua. Jadi kalau Anda pengen sukses, jangan sia-siakan orang tua Anda di rumah. Zaman itu sekarang surga Anda. Banyak malah anaknya itu kurang ajar sama orang tua. Nah, ya udah. Nggak ada masa depan anak yang begitu. Itu, Pak ya? Nggak ada masa depan. Banyak yang kurang ajar, bahkan ngelawan gitu. Kalau dulu ketika dia nggak dikasih apa-apa, menuntutnya malah apa-apa. Oh. Dulu ketika saya mengalami satu kemandekan ketika bekerja, walaupun kewajiban rutin saya udah saya kirim tiap bulan ke orang tua saya, kok ini susah ya gitu. Saya telepon ke ibu saya, Bu, ibu pengen apa? Enggak, udah dikasih kok gitu. Padahal dia pengen sesuatu. Akhirnya dikeluarin, udah ngomong aja. Iya sih, pengen beli daster. Cuma beli daster doang. Nunggu berminggu-minggu. Dia nggak enak mau ngomongnya gitu kan. Akhirnya saya kirimin. Ya, believe it or not, hanya hitungan menit setelah saya transfer, tempat saya mengurus sesuatu itu telepon, Pak, udah selesai.
Believe it or not. Keramat Pak ya. Itu yang keramat sebenarnya Pak. Itulah keramat yang ada di dunia itu orang tua. Jadi jangan pernah sakitin orang tua. Malahan sekarang ini banyak orang tuanya dianggap kayak malin kundang malah. Oh, orang tua yang dikutuk. jangan. Jangan Pak ya. Itu keramat kita. Keramat ya. Sayangi, kalau nggak ada kirimin Fatihah, kirimin doa, kirimin zikir. Insya Baik Allah. hidup ya, Pak ya. Apalagi kita sempat datang ke kuburan berziarah. Saya tiap kali datang ke Medan, misalnya saya datang ke makam ibu bapak saya, nenek kakek saya datang, saya ziarah, saya pimpin doa, saya siram, itu saya ajarkan ke anak-anak. Saya ajarkan ke anak-anak. Sempat mereka bertanya, Pak, kok Papa datang-datang ke kuburan ngapain sih? Gitu. Sempat mereka bertanya tuh. Akhirnya saya cerita, kita bukan minta sama kuburan, bukan. Kita datang ke sini bukti ingat kepada orang tua kita, orang yang melahirkan kita. Kita mohonkan Allah ridho terhadap kematiannya dan Allah terima amal ibadahnya. Loh, kita dapat apa datang ke sini? Dapat berkahnya Allah. Allah tidak tidur. Allah tidak, jangan dikira Allah tidak tahu dengan apa isi hati kita. Allah tahu kenapa kita datang ke sini. Kamu punya hajat, sampaikan di sini tanpa perlu teriak-teriak, Allah tahu. Saya didik anak-anak begitu. Itu Pak, saya sempat dengar rumor kan, Bapak di kabinet Bapak Jokowi pernah mau dicalonin jadi menteri. Yang Pak Jokowi periode pertama. Kalau itu kan prerogatif beliau ya, saya ndak ikut-ikutan lah. tapi sempat dengar juga Pak ya. Menteri olahraga Pak ya. Tapi bisa olahraga Pak. Pertanyaannya di situ, Bapak. Oh bisa. Bisa. Saya ini jelek-jelek gini pencaksilat sabuk hitam loh ya. Diajak pasti lari. Kan sisa-sisa ototnya masih ada ya. Masih kelihatan. Luar biasa sama Bapak Edi. Dan Pak Edi memang terkenal dengan mudah senyum. Itu yang saya tahu. Iya. Alhamdulillah. Mungkin itu apa yang buat awet muda kali Pak. Amin. Nah ini Pak, saya mau nanya lagi nih masalah YouTube. Bapak kan mungkin pakar dalam bidang pajak. Mungkin ini banyak pertanyaan kawan-kawan yang jadi YouTuber. Nah, dan bahkan belum tahu pajak itu bagaimana gitu. Banyak kesalahan-kesalahan orang mengerti tentang pajak yang ada di Indonesia ini. Bisa jelasin sedikit dasarnya aja Pak, biar orang lebih bisa belajar gitu. Pajak itu adalah satu pungutan. Ya, satu pungutan yang dilakukan oleh negara. Basisnya adalah negara. Ya. Dilakukan berdasarkan ketentuan, peraturan, perundang-undangan yang berlaku. Ya. Tidak sembarangan, main pungut-pungut aja. Ya. Ditujukan untuk kesejahteraan umum, kesejahteraan publik. Ada satu karakteristik pajak, apa itu? No taken prestasi. Artinya apa? Tanpa imbal balik kepada pihak yang membayarkan, karena pajak ini sifatnya adalah untuk redistribusi penghasilan. Jadi mulia sekali sebenarnya fungsi pajak ini. Oleh sebab itu, untuk bisa meredistribusi penghasilan ini dengan merata, maka masyarakat ini dihimbaulah untuk memiliki nomor pokok wajib pajak. Nomor pokok wajib pajak itu apa? Itu SIM card Anda untuk membayar pajak di administrasi pajak. Itu SIM card. Setelah Anda punya SIM card-nya, baru Anda beli pulsa kan? Nah, baru apply ID billing untuk di-store ke kas negara. Itu NPWP Pak ya? NPWP. Nah, sekarang masalahnya adalah banyak orang punya penghasilan, punya harta, punya NPWP enggak. Nah, ini ada yang punya NPWP tapi nggak bayar-bayar. Nggak bayar-bayar. Jangan. Ini yang menghancurkan compliance kita hari ini. Tapi apa impactnya Pak buat pribadi orang itu kalau dia nggak bayar gitu? Kan gini, kita dari tahun 1984 itu sudah menerapkan yang namanya self assessment system. Di mana di dalam self assessment system negara memberikan otoritas penuh kepada masyarakat untuk menghitung sendiri, memperhitungkan sendiri, menyetor sendiri, melaporkan sendiri semua kewajiban perpajakan. Negara nggak ngatur-ngatur. Negara fungsinya mengedukasi, membimbing, mengarahkan,
dan melakukan monitoring penerapan sanksi kalau wajib pajaknya nakal. Itulah kenapa sanksi pajak itu besar dan berat. Gitu. Selain ada sanksi administrasi, ada sanksi pidana, dan sifat sanksi kita kumulatif. Catat itu. Kumulatif. Karena kumulatif itulah maka jangan sembarangan Anda untuk tidak membayar pajak, karena ini self-assess. Anda sendiri yang menghitung, menentukan berapa pajak yang harus Anda bayar, bukan negara. Kesadaran sendiri. Kesadaran sendiri. Nah, semakin tidak sadar masyarakatnya, siap-siap sanksinya besar. Gitu. Saya mantan aparatur pajak. Dulu, udah lama saya keluar dari kantor kementerian. Kemudian saya sempat ikut di dalam tim perumusan undang-undang. Saya sendiri takut sama pajak. Saya sendiri comply dengan pajak. Makanya Karena saya sadar ketika saya compliance saya bagus untuk negara, saya bayar hak negara dengan baik, hidup saya makin tenang, makin nyaman. Saya declare harta saya selengkap-lengkap dan serinci-rincinya. Saya tidak akan diganggu-ganggu. Setelah saya declare harta saya wariskan ke anak-anak saya. Aman anak-anaknya menerima, nggak jadi masalah turunan. Kemudian dengan harta yang udah saya declare, saya mau beli apa yang saya mau sepanjang daftar harta saya mendukung, fine. Nggak ada tuh saya beli apa-apa diuber-uber pajak, nggak ada, alhamdulillah. Kantor pajak akan lihat, kamu beli ini loh ya. Ketika kamu beli ini, harta kamu mendukung nggak kamu bisa beli ini? Kamu bisa beli Lexus harganya 1,2 M. Lah di SPT kamu aja uang cuma 20 juta. Duit dari mana? Jangan lupa, pasal 4 ayat 1 huruf P mengatakan, tambahan kekayaan itu yang belum dikenakan pajak, objek pajak. Nah, siap-siap tuh tadi. Lexusnya jadi objek pajak. Lah, bunuh diri dong. Lah iya. Gitu, Pak ya. Jadi kesadaran kita sendiri untuk bayar pajak, kita ngitung sendiri. Kalau misalnya berlebih berarti penipuan. Penipuan. Dan kalau penipuan, pasal 38, pasal 39, 41, 43 Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pajak mengatakan itu unsur pidana pajak. Orang yang seharusnya ber-NPWP tak mau ber-NPWP, pidana loh. Orang yang harusnya melaporkan SPT tidak melaporkan SPT sebagaimana mestinya, pidana loh. Sebenarnya untuk menjerat orang kena pidana pajak itu gampang sekali. Iya. Nah, objektifnya adalah jangan pernah rugikan negara. Hidup Anda tenang. Siapa kamu? Lihat SPT-nya. Iya. Kamu hebat, kamu kaya. Jangan hanya karena konten. Lihat SPT-nya. Berapa dia bayar pajak? Ini kadang-kadang beli Ferrari, beli burung merpati harga se-M. Demi konten, SPT-nya cuma berapa, nggak mendukung, kan cari penyakit. Kita harus menghitung sendiri lagi gitu. Iya, self-assess. Jadi sesuaikan apa yang kita beli dengan apa yang kita sudah state di dalam SPT kita. Iya, luar biasa sekali penjelasannya. Ini jarang sekali loh Pak yang bahas soal ini. Nah, terus itu Pak, mungkin banyak keresahan dari teman-teman YouTuber yang saya bilang tadi. Penonton dari Amerika jika menonton konten kita yang ada di Indonesia ini, dan sekarang ini CPM di Indonesia itu 86 sen. Di Amerika itu mungkin masih 1,3 lah, 1,3 dolar. Nah itu jika orang Amerika yang nonton di Indonesia ini dipotong 20%, itu maksudnya gimana Pak? Jadi gini, ada perubahan paradigma pemajakan kita secara global nih sekarang. Baru ini Pak? Iya, baru-baru ini memang. Jadi masing-masing negara kan rebutan teritori. Iya. Ya. Padahal konsep di undang-undang pajak kita mengatakan worldwide income. Ya. Pasal 4 Undang-Undang Pajak Penghasilan mengatakan yang dimaksud penghasilan itu adalah setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh, baik digunakan untuk konsumsi atau menambah harta kekayaan wajib pajak dengan nama dan dalam bentuk apapun. Nah, ada kalimat satu lagi, baik berada di Indonesia maupun dari luar Indonesia. Nah, ada 5 komposisinya. Dari luar Indonesia itu sudah nggak bisa lagi, karena kita sudah menganut konsep
teritorial Berarti dia datang di taxing. sini Iya, jadi sesuaikan dengan yang dipajaki sebatas income yang dia dapatkan di Indonesia. Oh gitu. Karena kalau income yang kita didapatkan di luar negeri dipajakin di Indonesia, negara asalnya protes. Ya. Walaupun kita memiliki mekanisme per country limitation concept, yaitu PPh pasal 24 namanya. PPh pasal 24 itu nggak apa-apa, pajak yang sudah dibayar di luar negeri itu bisa dikreditkan mengurangi pajak di Indonesia. Bisa, ada hitungannya. Gitu. Sebenarnya di Indonesia sudah mengatur aspek seperti itu. Terima kasih Pak ya. Terima kasih. Jadi kau buka semua dari mulai sejarah Pak Edi Faisal sampai apa yang digeluti sekarang Pak. Itu katanya Bapak punya hotel bintang 5. Oke. Di Bali. Saya cuma tukang ngopi. Oke, terima kasih banyak Pak ya. Oke. Kapan-kapan kita ketemu lagi. Oke, Oke. Bro. Aduh. Terima kasih. Pendidikan. Seperti biasanya, majulah Minangkabau, majulah Indonesia. Bersama saya Dafan Mulifa dan di sebelah saya ada Bapak Edi Faisal, selalu tetap di Mulifa Channel. Ini dipersembahkan oleh Wow Development. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.